Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang sebuah keilmuan biasa kami sebut di Jamiah Mandi Sataria atau JMS disebut mandi batin. Mandi batin adalah sebuah metode atau sebuah cara untuk membuka aura positif ada dalam tubuh kita yang mungkin tertutup oleh aura negatif. Jadi biasanya kita merasa hidup ini sempit, galau dan lain sebagainya. Itu diantaranya tanda-tanda kita tertutup ya aura kita. Baik, jadi saya punya sedikit kisah panjang sebetulnya ceritanya. Jadi suatu ketika saya merasakan hidup ini seakan-akan sempit, ada jalan usaha dan sebagainya. Lalu kemudian saya singkat saja ceritanya, saya ziarah ke suatu tempat, yaitu tempat patilasan para wali, dan di situ juga ada makom-makomnya. Nah, saya sebut saja di sebuah gunung, yaitu Gunung Pancasila yang terletak di kota Bogor. Nah, kemudian saya bertemu dengan seorang guru yang saya sebut guru spiritual, dan beliau mengajarkan saya tentang mandi batin. Jadi mandi batin ini adalah metodenya atau tata caranya kita mandi menggunakan air kelapa hijau yang sudah dicampur dengan daun bidara. Jadi ketika mandi kita memohon kepada Allah agar Allah menghilangkan unsur-unsur negatif yang ada dalam tubuh kita dan membuka kembali aura-aura positif. Nah, setelah mandi batin kemudian lakukan juga yaitu wudu batin. Pengertian wudu batin ini adalah ketika kita berwudu dari mulai membasuh telapak tangan dan seterusnya, itu dalam hati itu kita fokus hanya kepada Allah, mohon dibersihkan segala noda dan dosa yang ada dalam tubuh kita. Misalnya kan kita di waktu membasuh telapak tangan, ya Allah, dalam hati fokus, ya Allah, ampunilah dosa-dosa tanganku ini, bersihkanlah ya dosa-dosa tanganku ini, baik dosa yang terasa maupun yang tidak terasa, yang saya sadari maupun yang tidak saya sadari, yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Ya, mohon dibersihkan ketika kita membasuh kedua telapak tangan, dan juga mohon perlindungan kepada Allah melalui bacaan dan doa seperti yang sudah warid ya dalam doa wudu, yaitu misalkan itu Allahumma fad yadaya mimma asyika kuliah dan seterusnya. Kita persingkat. Nah, kemudian setelah wudu batin ini selesai, nah kita laksanakan sholat 2 rakaat ya, sholat hajat atau sholat taubat 2 rakaat. Namun sebelum kita melaksanakan sholat, kita hadirkan dulu, jadi jangan dulu takbir, jangan dulu sholli, hadirkan dulu seolah-olah di sebelah kanan kita itu adalah surga dan di sebelah kiri kita adalah neraka, dan kita sudah benar-benar akan menyeberangi sirat ya, terbentang sirat, kita akan menyeberangi Shiratal Mustaqim, dan bayangkan seolah-olah malaikat Israel itu sudah ada di belakang kita. Dan tentunya rasa yaitu di antara khauf dan roja. Rasa itu di antara khauf dan roja. Khauf itu adalah takut akan murka Allah, dan roja adalah harapan, berharap akan magfirah dan ridhonya Allah. Bayangkan, visualisasikan bahwa malaikat Israel sudah ada di belakang kita, dan beliau berkata, silahkan laksanakan sholat, karena setelah sholat ini saya akan mencabut nyawa kamu. Dan ini adalah sholatmu yang terakhir. Ya, seakan-akan malaikat Israel berbicara seperti itu. Ini adalah sholatmu yang terakhir. Ucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang kau cintai, orang-orang yang kau sayangi. Sholat ini adalah sholat yang terakhir.
Lalu kemudian setelah rasa-rasa itu muncul, laksanakan takbir. Nah, insya Allah sholatnya dan akan merasakan sholat yang khusyuk ya. Nah, kemudian setelah sholat membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Istighfar yang 1000 itu kita bagi menjadi 8, di mana anggota tubuh kita itu ada 7 anggota tubuh. Seperti mata ya, kedua mata kita istighfar sebanyak 100 untuk mata, 100 untuk kuping, 100 untuk mulut, dan seterusnya. Nah, ini 100 untuk mata, kita contohnya begini. Dalam hati ya, ucapan mulut kita mengatakan astagfirullahaladzim, tapi hati kita, ya Allah ampunilah dosa mataku yang telah bermaksiat kepadamu, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang sadar maupun yang tidak aku sadari, mohon ampunkanlah dosa mataku. Jadi fokus yang 100 itu untuk mata. Dan selanjutnya seperti ke kuping juga 100 untuk kuping. Jadi mohon diampuni dosa-dosa kuping telah mendengarkan perkara-perkara yang tidak Allah ridhoi, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Nah, kemudian kita persingkat saja, setelah yang 7 anggota ini kita istighfari, ya, terakhir yaitu di hati kita, pikiran kita istighfarin sebanyak 300 ya, 300 kita istighfar untuk hati kita. Mungkin pernah terlintas dalam pikiran kita, terlintas dalam hati kita ya, seperti kekufuran, kemunafikan, atau sifat-sifat yang tercela, benci kepada orang lain, menilai buruk orang lain, dan sebagainya. Kita istighfar khusus untuk rasa-rasa seperti itu. Mungkin seperti itu aja dulu, karena ini butuh pemaparan yang cukup luas ya. Saya ikhlaskan, saya ridhokan untuk siapapun yang ingin mengamalkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.